Episode 10 Perang Masa Depan 7. Internet, itu tidak mungkin. Sejak skenario dimulai, internet telah ditutup di seluruh Seoul karena aktivasi saluran Dokkaebi. Tidak, tunggu sebentar, ini adalah stasiun Dongmyo. Ah, benar, lalu internet itu mungkin. Lee Sung-kook menatapku dengan ekspresi gelisah dan membuka mulutnya. Permisi, Yo Jong-hyuk Nim. Apa? Kami sudah tiba, perwakilan sedang menunggu di dalam. Petik 2. Saya melihat sebuah tenda berukuran sedang yang didirikan di tengah-tengah platform. Perwakilan memiliki bermacam-macam barang. Ayo pergi. Lee Sung-kook menundukkan kepalanya dan membimbingku. Bagian dalam tenda itu cukup mewah. Luar biasa mewah untuk tenda kumuh seperti itu. Ada karpet merah dan tempat tidur yang tampaknya telah dicuri dari sebuah hotel mewah. Ada meja bundar untuk rapat dan meja kecil dengan komputer. Yang paling menarik adalah bocah itu berkonsentrasi untuk berselancar di internet. Wajah itu tampak hanya beberapa tahun lebih tua dari Gilyong. Bocah itu memiliki lingkaran hitam dan duduk di kursi dengan pijamannya. Dan ada bendera biru tua yang dipegang erat di tangannya. Luar biasa, bocah ini sudah melewati tanda setengah jalan Kings Road. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Informasi karakter. Nama, Han Dong-hun. Umur, 17 tahun. Dukungan konstelasi, bayangan di balik tirai. Atribut pribadi, Noble Invalid Hermit Hero. Keahlian eksklusif, area luas internet level 5, komentar manipulasi level 3, keyboard attack level 3, pemakan kecil level 6, sound wave blocking level 2, stigma, kurangnya kehadiran level 2, statistik keseluruhan, fisik level 10, kekuatan level 10, agility level 19, kekuatan ajaib level 26. Evaluasi keseluruhan, seseorang yang merupakan puncak dari tipe Hermit Invalid mulia. Keahlian internetnya yang luas menginstal kabel LAN virtual ke perangkat tertentu melalui saluran Dokkaebi. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk menghasut opini publik tetapi memiliki pertahanan mental yang lemah. Sponsor sangat tidak puas dengan keadaan inkarnasinya saat ini. Asteris saat ini sedang mengalami hipnosis yang kuat. Saya ingat dengan jelas, Raja Dongmyo, mungkin bocah ini akan segera menjadi Raja Bayang-Bayang Pertapa. Bocah malang itu sibuk membalas komentar di internet. Apakah benar Seoul sekarang terisolasi? Harga tanah Gangnam akan turun gelombang-gelombang apakah orang-orang kaya menangis? Dan ini bukan hanya Seoul tetapi semua ibu kota di dunia. Tokyo, Beijing, semuanya terjebak di kubah itu. Apakah tidak ada rencana untuk merebut kembali Seoul? Bukankah itu mulai kemarin? Tapi sekarang semua orang di dalam memiliki kekuatan yang terbangun. Ini bukan fantasi gila. Itu menjadi fantasi saat monster muncul. Layar internet yang sudah lama dikenalnya tampak aneh. Sekali lagi saya merasa itu nyata. Memang, ini adalah situasi kami sekarang. Di luar kubah, banyak orang masih tidak tahu yang sebenarnya. Jari-jari Raja Bocah itu mulai bergerak. Kalian, pernahkah Anda mendengar tentang para nabi? Saya tidak tahu apa itu tetapi mereka mengaku tahu rahasia situasi ini haha. Karakter, Han Dong-hun, telah mengaktifkan manipulasi komentar level 3. Segera setelah pesan aktivasi muncul, puluhan komentar muncul di bawah komentar bocah itu. Siapa yang akan percaya itu? Aku juga berpikir begitu, tapi tidak lagi. Aku melihat ramalan belum lama ini dan itu semua menjadi kenyataan. TL, bentuk singkat untuk, nyata, di mana tempat tindakan mereka. Tembak alamatnya. Komentar itu mulai menyebar ke seluruh internet dengan kekuatan luar biasa. Itu mengejutkan. Mereka sudah menggunakan kemampuan dengan cara ini. Perwakilan Han Dong-hun. Lee Sung-kook memanggil dan bocah itu mengangkat kepalanya. Seorang tamu telah datang. Sambut dia. Petik 2. Anak laki-laki itu, mata cekung Han Dong-hun menatapku. Hell. Oh. Han Dong-hun tidak dalam kondisi normal. Bocah ini, yang disebut, Raja Ketujuh Seoul, di Ways of Survival sekarang tampak sangat kuyu. Awalnya, dia menghindari manusia karena sifatnya tetapi tidak sebanyak ini. Han Dong-hun terhuyung-huyung dan duduk di kursi di meja bundar, menggigit kukunya. Lee Sung-kook tersenyum seolah dia puas. Sekarang Yo Jong-hyuk Nim, mari kita mulai pembicaraan dengan perwakilan dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Saya menatap Han Dong-hun dan tertawa. Berbicara, pembicaraan apa? Petik 2. Apakah kamu bercanda denganku sekarang? Mata Han Dong-hun kosong. Petik 2. Ini wakilnya. Jelas, bocah itu adalah wakil dari stasiun ini. Dalam nama, tapi, kata representatif tidak berarti, kenyataan. Berapa lama kamu akan mengejekku? Anda ingin membuat saya berbicara dengan boneka. Petik 2. Aku menoleh ke belakang dan melihat tangan Lee Sung-kook bergetar. Dia mungkin tidak berpikir bahwa mata Sage akan mencari tahu. Dia membuka smartphone untuk memeriksa sesuatu dan menghela nafas. Petik 2. Yo Jong-hyuk Nim, aku biasanya tidak seperti ini. Tolong maafkan saya. Kamu adalah kekuatan sebenarnya dari stasiun ini. Benarkan? Petik 2. Iya. Berapa banyak orang yang tahu?
Hanya beberapa eksekutif puncak. Menyiapkan seseorang dengan kemampuan yang kuat sebagai orang-orangan sawah dan mengambil kendali stasiun. Itu adalah strategi yang sering digunakan dalam Ways of Survival tetapi aneh melihatnya dalam kenyataan. Jika kamu adalah kekuatan yang sebenarnya, mengapa kamu membawaku ke sini? Itu untuk menghindari perhatian orang lain. Saya tidak tahu apakah Anda sudah menyadarinya, tetapi ada keterampilan sound wave blocking di sekitar tenda. Petik 2. Saya sudah mengharapkannya. Sebenarnya, ini adalah salah satu kemampuan Han Dong-hun. Itu pasti sangat penting. Itu benar, Yo Jong Hyuk Nim, ini penting untukmu dan kita semua. Petik 2. Kalian semua. Lee Sung Kook mengambil napas dalam-dalam dan membuka mulutnya. Saya seorang nabi. Lebih tepatnya, saya adalah salah satunya. Petik 2. Informasi yang saya inginkan akhirnya keluar. Aku menunggu tanpa kata-kata berikutnya. Yo Jong Hyuk Nim, kamu tidak akan pernah tahu sukacita luar biasa yang kita rasakan saat ini. Rekan-rekan saya dan saya telah menunggu hari kemenangan besar ini untuk Yo Jong Hyuk Nim. Petik 2. Apakah saya salah dengar? Orang ini mulai mengucapkan kata-kata aneh. Kami tahu tentang kemampuan khusus Yo Jong Hyuk Nim. Sebuah keajaiban yang memungkinkan Anda untuk kembali ke masa lalu setelah sekarat. Di dunia ini, hanya Yo Jong Hyuk Nim yang menerima kekuatan spesial seperti itu. Petik 2. Saya agak gugup tentang penyaringan rasi bintang, tetapi saya memutuskan untuk terus mendengarkan. Mungkin Yo Jong Hyuk Nim sudah mengulangi beberapa nyawa. Anda telah berperang melawan musuh yang mengerikan dan berjuang melawan makhluk-makhluk di dunia ini untuk menyelamatkan orang. Bertahan sendirian, kenangan kesepian. Kami menghormati roh agung Anda. Petik 2. Si brengsek ini, sanjungan yang sangat terampil. Yo Jong Hyuk akan tersentuh sampai menangis jika dia mendengar. Kemudian ketika dia mengalami depresi, saya harus mengatakan kepadanya kata-kata ini. Tapi Yo Jong Hyuk Nim seharusnya menyadarinya dari regresi masa lalumu. Bahkan jika Anda memiliki mukjizat yang luar biasa, Anda sendirian tidak bisa melawan bencana yang akan datang. Petik 2. Ditambah lagi, dia benar. Yo Jong Hyuk Nim, kali ini akan berbeda. Itu karena kita ada di sini. Kami para nabi telah menerima berkat khusus dan telah dikirim untuk membantu Anda. Petik 2. Wow, lihat ini. Lee Sung Kook tersenyum tipis. Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa orang-orang yang tidak muncul terakhir kali tiba-tiba muncul sekarang? Ini sangat membingungkan tetapi saya harap Anda bisa mempercayai kami. Itu karena kita telah menerima wahyu untuk hari ini 10 tahun yang lalu. Petik 2. Wahyu. Iya, di dunia kita, ada wahyu yang diam-diam dibagikan di antara para nabi. Yo Jong Hyuk ada di dalamnya dan merupakan mitos yang hidup. Itu adalah wahyu tunggal yang mencatat semua masa lalu dan masa depan. Tunggu, jangan bilang, itu adalah wahyu. Kamu belum percaya padaku. Kami sudah tahu bahwa Yo Jong Hyuk Nim akan mengumpulkan Lee Hyun Sung. Mereka tidak ikut dengan Anda, tetapi Anda mungkin sudah memiliki delusion Demon Kim Nam-woon dan Laksamana Maritim Lee Ji-hye. Tapi itu tidak cukup, paling tidak, menurut wahyu. Petik 2. Saya menyembunyikan kegugupan saya dan bertanya. Di mana wahyu itu? Sayangnya, sudah rusak dan kami tidak dapat menemukan aslinya. Jangan khawatir, kita masing-masing mengingat satu bagian dari wahyu. Melalui fragmen-fragmen ini, kami siap untuk berjalan di jalan yang benar dengan Anda. Petik 2. Oh, jika kamu hidup lagi seperti yang selalu kamu lakukan, Yo Jong Hyuk Nim akan mati lagi. Tapi itu akan berbeda dengan kita. Petik 2. Lee Sung Kook berputar-putar. Perlahan-lahan aku menutup mata dan berkata, aku mengerti. Lee Sung Kook buru-buru berhenti berbicara. Mungkin dia gugup. Yo Jong Hyuk memiliki deteksi kebohongan. Tentu saja, saya tidak memiliki keterampilan ini. Tetapi bahkan jika saya melakukannya, ceritanya tidak akan tertangkap oleh lie detection. Itu karena lie detection tidak bisa membedakan kepalsuan seperti itu. Itu sebabnya saya lebih merasakannya. Petik 2. Mengejutkan. Itu benar. Saya sangat terkejut. Ini adalah pengaturan yang bagus. Pengaturan yang diperas dalam waktu singkat. Kreativitas manusia benar-benar hebat. Kamu disebut Sung Kook. Ya, Yo Jong Hyuk Nim. Saya bisa menulis buku Ways of Survival. Untuk membantu pahlawan yang terus mati, pembaca menerima wahyu dan datang dari luar novel. Ini lebih menggerahkan daripada cara hidup yang sebenarnya. Tapi itu dia. Jangan berputar-putar. Ini dia. Langsung ke intinya. Saya mendengar pengaturan sehingga sudah waktunya untuk berbicara. Kamu telah menerima wahyu tentang masa depan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Lee Sung Kook dengan cepat menjawab. Kami ingin membentuk aliansi dengan Yo Jong Hyuk Nim. Itu aliansi dalam nama tetapi sebenarnya berarti pergi di bawahmu. Petik 2. Dia pria yang lucu. Pada akhirnya, ini tujuannya. Mengendarai bas itu adalah karakter utama. Saya melihat, aliansi, kamu mau ini. Iya. Itu saran yang menarik. Ini berarti. Aku mengetukkan jariku ke meja. Tapi urutannya salah. Hah? Bagaimana saya bisa membentuk aliansi dengan orang-orang yang identitasnya tidak saya ketahui? Jika Anda ingin bersekutu dengan saya, bukankah ini hal pertama yang harus Anda mulai? Petik 2.
Identitasku. Aku sudah. Saya bangkit dari kursi dan duduk di tempat tidur mewah di kamar. Lalu aku menyilangkan kakiku dan menyatakan. Berlutut. Hah? Berlutut. Li Sungkook merasa malu sejenak sebelum turun dari kursinya sambil menyembunyikan ekspresinya. Saat lututnya perlahan mencapai lantai, aku membuka mulutku. Ceritakan atributmu. Begitu saya melihat hipnosis yang kuat pada kandidat raja, saya menebak atribut orang ini. Namun, saya perlu memastikan. Li Sungkook menatapku dengan mata yang rumit. Pikirannya mungkin bekerja keras. Dia akan memikirkan ini. Yo Jong-hyuk dapat melihat informasi saya dengan Sages Eyes. Dia sudah mengetahuinya, jadi apa alasan untuk menanyakan informasi saya? Li Sungkook berjuang sejenak sebelum berbicara. Atributku adalah penghipnotis. Seperti yang diharapkan, itu adalah hipnotis. Saya melihat. Li Sungkook tampak sedikit lebih cerah pada anggukanku. Dia pikir dia telah lulus ujian. Apakah itu semuanya? Hah? Mata Li Sungkook bergetar. Petik 2. Oh, satu lagi. Aku mengangguk. Katakan padaku. Ke-9. Yang ke-9. Li Sungkook perlahan menundukkan kepalanya seolah dia malu. Orang ke-9, untuk turun. Saya melihat, bocah ini, yang ke-9. Tidak, tunggu, lalu berapa banyak orang di sana?